Bil, udah mulai, Bil. Oh, udah mulai? Halo Sobat Potpet, kembali lagi bersama saya Billy dan teman saya Elvira. Bumper Intro. One Spirit, One Dharma, Patria pasti jaya. Oke, kembali lagi di Potpet. Nah, di episode kali ini kita tag-nya di Wihara Dharma Ratna di Tangerang. Yeay, untuk keempat kalinya loh guys. Benar, yang pertama tuh sama Komik, terus juga ada sama Ciemi juga. Kalau teman-teman perhatikan gitu. Untuk menyambut tamu kita, aku mau pantun dulu nih, Boleh, boleh. ayo. Ya. Ke kafe minum cappuccino. Cakep. Makannya makan ketupat. Oh, gitu. Halo Ko Octavius Hartono, selamat datang di Potpet. Octavius. Oh iya, Octavius. tulisannya sama-sama pat tapi beda. Octavius. Ketupat sama pet. Sorry. Ayo revisi dulu Revisi. siapa narasumber. Nggak usah, kita langsung aja. Ko Okta. Yeay. Aduh, ini kata banget ya hostnya ini tuh gak research dulu guys. Masih magang ya, masih profesion 3 bulan. Enggak, kenapa Ko Oktanya bener kok. Yang nggak bener pantun aku. Oke, jadi udah bersama kita Ko Octavius Hartono. Dia merupakan salah satu senior Patria di... Bener kan? Octavianus. Oh. Oke, ulang. Ke kafe minum cappuccino. Cakep. Makannya makan ketupat. Halo Ko Octavianus Hartono, selamat datang di Potpet. Yeay. Iya, saya hai dulu dong Ko. Halo, Sobat apa kabar? Potpet, gitu. Sobat Potpet, Patria Iya. Nusantara. Jadi udah bersama kita Ko Octavianus Hartono. Ko Okta ini merupakan senior Patria. Dia termasuk di DPD Patria Banten dan DPC Patria Kota Tangerang. Udah oke deh Ko, kita ke pertanyaan basic dulu boleh ya? Aduh, boleh. Iya. Boleh kok cerita kira-kira background Ko Okta ini apa sih? Gitu, boleh diceritain ke Sobat Potpet. Oke, nama saya Octavianus Hartono. Background saya itu, saya sebagai karyawan. Terus untuk aktifnya itu biasa aktif di wihara, aktif di Patria, khususnya DPC Patria Kota Tangerang, dan juga DPD Patria Banten. Dan juga paling enggak ya sharing-sharing di kebaktian-kebaktian juga. Dan selain itu, Ko Okta ini nggak cuman aktif dalam dhamma aja loh, tapi juga aktif dalam melestarikan budaya, ya nggak kok? Karena kan ada beberapa, bagi yang nggak tahu, Ko Okta kan orang Kotang ya, khususnya orang Tangerang. Benteng, Iya. Mas Benteng. Nah, budayanya ini sangat rich ya menurut aku. Dari yang aku pernah belajar, aku pernah dengar. Jadi, Ko Okta tuh juga masih sering loh melakukan beberapa tradisi yang itu ya, yang udah turun-temurun ya, kok ya. Betul sekali. Boleh diceritain nggak kok apa aja kira-kira? Tradisinya apa kok? Oke, Cina Benteng itu. Tradisinya sih biasanya paling sering itu kalau di saya yang aku lakukan itu adalah biasanya sembahyang kayak yang leluhur. Itu yang paling sering, bisa sebulan itu bisa 6 kali. 6 kali. Terus juga itu yang rutinannya. Terus yang biasanya event-eventnya itu biasanya kalau di pernikahan ataupun juga perkabungan gitu ya sih biasanya yang event-event spesial lah gitu. Kalau yang sering-seringnya ya paling enggak itulah yang sembahyang leluhur itu. Itu kenapa ya? Maksudnya ada apa aja kalau misalnya kita kan biasa kalau Chinese paling banyak tuh 2 kali lah ya sebulan Cait Capgo Iya. gitu. Cait kan yang tanggal pertama hari pertama ya. Habis itu Capgo kan Capgo. 15. Kok itu bisa sampai 6 kali kok? 6 kali itu sebenarnya masuk dalam Cait Capgo, tapi bedanya Cait Capgo itu di Caitnya itu kita ada sembahyang di malam Caitnya, terus sama di Cait subuhnya, terus sama di Cait malam Ceji malam keduanya. Makanya itu ada 3. Capgonya itu di malam Capgo itu tanggal 14-nya, terus Capgo pagi subuhnya itu sama Capgo malam ke-16 itu. Makanya sebulan itu 6 kali. Oh, berarti berarti 6 kali ya. Itu dikali 12 setahun berarti berapa tuh? 72 72 kali. Iya, itu rutinnya. Oke. Berarti ini kok selain sembayang, Koko kan tadi ada nyebutin kalau di Benteng itu budayanya sangat besarnya itu tuh di pernikahan dan perkabungan. Boleh dijelasin juga nggak kira-kira gimana kok? Oh iya, untuk yang pernikahan itu biasanya kita
kalau di Tionghoa Benteng itu ada Mm-mm. namanya tradisi Chok Tao Oh, namanya. Cok tahu. Tahu. Iya, Chok Tao itu kayak tradisi pernikahan. Jadi pengantin itu sebelum itu ada namanya sisir rambut. Nanti dia pakai baju-baju khas. Biasanya kalau yang cowok itu baju, kalau kalian tahu yang mirip-mirip kayak yang mirip vampir Iya, itu. iya, vampir Iya. Cina yang Oh, Iya, itu gitu. vampir iya, itu. iya. Yang perempuan itu pakai wakun gitu, jadi atasnya merah, bawahnya hijau, roknya gitu. Sama ada kembang-kembang goyang. Tapi biasanya kalau perempuan itu bajunya itu bisa ada 3 model. Jadi saat itu yang sabutnya dengan rias bakal. Jadi di set dulu nih bagaimana nih apa cocok kan nih masukin sanggulnya gitu. Itu ada rias bakal pas siang-siangnya. Terus sore-sorenya ada lagi yang warnanya itu pink. Kalau rias bakal itu bajunya merah, bajunya biru, hijau, terus roknya merah. Kalau misalnya yang pas malamnya itu, malam besok hari Ciotonya itu dia pakai baju warna pink, full atas bawah. Nah, pink. pas hari hanya itu, atasnya itu warna merah, bawahnya hijau. Itu kalau yang pernikahan. Nanti ada sembahyang makan 12 mangkok. Biasa nanti ada sembahyang ke sebutnya kita tuh Tian Tuan Allah, ada sembahyang ke leluhur, sembahyang ke dewa dapur gitu kan. Benar-benar. Oke, Jadi, sebelum aku mau nanya nih kok, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai Cina Benteng ini. Cina Benteng ini kan singkatannya Ciben. Ciben ini siapanya Big Ben ya? Siapa kalau siapanya Hawk Ben juga? ini aku sebenarnya nggak ngerti tapi iya gitu. Gitu. Maksudnya Cina Benteng ini kenapa disebut Cina Benteng gitu loh? Dia Benteng Takeshi kan juga bukan kan? Jadi kayak kenapa gitu? Ya, Cina Benteng itu kenapa bisa disebut Cina Benteng? Karena kan kota Tangerang itu dulunya atau daerah Tangerang itu sebutnya namanya Benteng, nama lamanya itu karena ada benteng di dekat bantaran Sungai Cisadane. Itu. Kalau kalian tahu Wihara Indraloka yang di daerah kota Tangerang, ya yang ST juga itu mereka itu dia dekat daerah situ sebenarnya. Oh, Di benteng. Bentengnya Makanya- real benteng di Benteng situ. di sana. Dulunya ada benteng, sekarang udah nggak ada karena udah Oh. zaman juga kan gitu. Makanya daerah Yanlok itu kan namanya Benteng Makassar gitu. Karena dulu ada bentengnya. Terus apa namanya yang buat itu dari orang Makassar, makanya Benteng Makassar. gitu. Oh, real benteng, makanya Cina Benteng. Iya. Oke, nggak ada sangkut pautnya sama benteng-benteng lain berarti ya. Nggak ada. Oh iya, aku kan curious aja kok. Oke, Billy. Gak usah ngeliatin aku begitu. Iya, maaf. Sobat Pautpet, disclaimer dulu ya. Mungkin aku juga Chinese tapi aku memang kurang tahu karena aku Cina penghabisan kok. Jadi Penghabisan, ada ngabisin duit. istilah lain juga. Cina penghabisan. Iya. Udah generasi akhir banget. Udah gitu loh. Jadi memang kurang tahu. Gitu. Waduh, sahabatnya. Iya, berarti Ini dong, Ryan, aku Za. tau gak, Billy? Aduh, apa? Kamu tuh harus go back to your roots, belajar lagi. Iya. Gitu, Bill. Jangan sampai hilang di kamu. Kasian nanti Iya. anakmu nggak tahu. Ditanya-tanya nggak tahu, itu jadi cipuy. Cina puyeng. Bingung dia. Aku siapa ya? Krisis identitas. Cipuy. Krisis identitas. Iya, Cipuy tapi- baru lagi. Cipuy. Itu sempet kamu tuh pernah sempet ngerasain krisis identitas gak sih antara ngerasa Chinese dan bukan gitu? Karena kan kalau peranakan kan sebenarnya percampuran dari dua-duanya kan. Pernah nggak ngerasa begitu? Sebenarnya sih nggak pernah merasa krisis identitas, malah lebih merasa Chinese karena kalau lebih kalian lihat kan dari semua Chinese, dari yang bayi totok atau peranakan, sebenarnya kayak Cina Benteng ini salah satu yang benar-benar tradisinya pure, masih benar-benar ngejalanin Masih kan gitu, kental ya. benar-benar masih kental dari zaman dulu. Bahkan ini FYI aja kan saya juga kan bukan murni 100% dari Cina Benteng, yang Cina Benteng mama. Cina dari papa itu sebenarnya Cina totok kan gitu, asli dari Cungko. Nah, dari Kungkung itu orang Cungko kan. Jadi pas waktu dulu saudara yang menikah sama orang Benteng, dia bilang, "Wah, kerennya Cina Benteng ya," katanya, masih jalan tradisi karena di China Mainland itu benar-benar udah nggak ada kan. Karena kan dulu kan pernah ada akibat yang revolusi budaya kan, Ya, yang budaya benar. dihilangkan kan. Makanya kok di sini Benteng masih jalanin banget nih tradisi-tradisi yang benar-benar zaman dulu gitu. Masih kental lah ya Masih kental istilahnya sebenarnya. ya. Malah sebaliknya ya, malah yang dari mainnya malah lihat kayak keren banget nih Cina Benteng. Iya, karena Ben- kalau tradisi Oh, jalanin hanya ya bahasa aja sih yang mungkin hilang. Kayaknya bahasa Benteng itu juga ada berhubungan sama itu nggak sih? Sama bahasa Mandarinnya sendiri atau benar-benar pure udah bahasanya beda banget kok? Bahasa Benteng sebenarnya campuran. Jadi bahasa Benteng itu campur antara
bahasa dari namanya Hokkien. Karena kan Hmm. sebenarnya Cina Benteng itu kan dulunya leluhurnya kan orang Hokkien. Oke. Terus campuran juga ada bahasa Sundanya, bahasa Oh. Betawi. Jadi sebenarnya 3 bahasa itu campur baur aja Oh, gitu. gitu Oh ya? Oh. Coba contohin dong kok satu kalimat aja. Contohin, boleh. Waduh, kalau bahasa yang mungkin mengarah ke Hokkien ya, Hmm. itu sebenarnya kalau orang Benteng itu zaman dulu itu masih sebut nih, kalau untuk kamar bilang kita pangkeng Oh, pangkeng. Pangkeng. Iya, pangkeng. gitu. Oh, dia perkosakata, bukan kayak bahasa Sunda dicampur bahasa Hokkien kan? Nanti kalau kalimat baru benar-benar ketara Benteng karena campur-campur. Coba dong. Coba kok satu kalimat kok. Apa ya? Oh, misalnya ini bisa Billy nih ya, Ah. tiduran aja nih, misalnya di kamar nih. Oh, aku tiduran di Ya, kamar. terus si Elvira nanya Billy mana. Nih, kok orang Benteng ngomongnya gini, no, si Billy mah gegoleran aja di pangkeng, heran gue mah. Itu. Oh. Tapi gegoleran itu berarti Tidur-tiduran aja. tidur-tiduran, kita ngerti gegoleran itu kayak ya leye-leye. Iya. Iya. Oh, intonasi dialeknya juga Dialeknya beda Oh, gitu. iya. Oke. Mix ya. Campur lah gitu, ada Hokkiannya, ada kayak Sunda. nada-nada Sundanya Mm-mm. melalun-alun. Ada gua nyampe kayak yang agak kasar seperti Betawinya gitu. Betawi. Jadi campur-campur lah Betawi, gitu. Sunda, Hokkien. Hokkien. Mm. Tapi kalau misalnya dari segi budaya nih kok ya, itu tuh beneran campur juga nggak sih? Karena akulturasi nggak sih? Atau memang dari sananya tuh udah begini gitu? Campur. Campur. Kayak pernikahan itu di Mm-mm. Chotao kan sebenarnya mirip semuanya itu Chinese. Hanya bedanya mungkin di yang perempuannya kan pakai kebaya tadi kan. Sebelum itu kan tadinya kebaya putih, itu kan lokal banget. Oh, kayak modelan Jawa Sunda Iya. itu kan. Iya. Terus juga kan kita itu setambahannya ada saweran dari saweran. beras kuning, duit, Oh. sama biji-bijian itu. Jadi benar-benar ada budaya lokalnya. Dangdutan ada? Kita pakai musiknya Gamang Kromong namanya. Oh, Gamang Itu Kromong. lokal juga. benar-benar ya? lokal gitu. Tapi udah mendunia salah satu lagunya. Kalau Apa kalian tahu lagu Tian Mimi. Oh, itu Tian Mimi. Nah, Tian Mimi itu sebenarnya Teresa Teng itu terinspirasi dari lagu khas dari Cina Benteng, namanya Dayung Sampan. Dayung Sampan. Iya. Kan Baru tahu. Tian Mimi. Ni Xiao Tian Mimi ya kan. Nah, kalau di Benteng itu Dayung Sampan. Oh. Sampan di dayung. Oh gitu. Jadi ini tuh baru tahu Tian ya. Mimi artinya dayung. Bukan gitu. Enggak, hanya aransemennya aja. Oh iya maaf. Kan tadi disamain gitu loh. Enggak gitu juga. Tian Mimi itu artinya aduh. Semanis-manis senyumnya. Iya, Oh senyumnya iya. manis. Siapa Ini tahu. kenapa disamain? Siapa tahu jadi kiasannya dayung, sama, guys? nggak tahu dayang apa Dayung Sampan, Dayung Sampan. bukan dayang. dayang sampan itu artinya apa? Kamu nggak tahu dayung Nggak tahu. Sampan ada dayungnya. Sampan perahu. Iya dayung. tahu sampan tahu. Oh kirain kan tadi campuran Sunda sama Betawi, siapa tahu ada artinya. Sorry kak. Ini lucu. Ini kayaknya ketahuan banget ya bukan daerah sini. Iya benar. Bukan Akamsi. Iya kan dari Wakanda kak. Bukan. Berarti Koko sampai sekarang pun masih ada tuh kental si kebudayaan itu dan Koko lestarikan juga kan sampai sekarang? Masih. Ya, itu kan saya kan di pernikahan. Sebenarnya yang paling kental itu persembahyaan kan, persembahyaan leluhur, nanti perkabungan gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, misalnya kalau misalnya di channel-channel yang lain atau Hokkien atau Hakka, nah itu kan biasa sembahyangnya itu kalau luar simple kan. Nah kalau orang Benteng itu bisa semeja 2 meja kalau sembahyang itu. Oh isinya apa aja kok? Wah isinya banyak banget tuh, ada yang namanya samseng, terus ada sayur-sayurnya tuh sayur mayur itu bisa ada 12 rupa. Kue-kuenya pun ada apa? Kuenya bisa berupa-rupa juga karena ada kue tradisional juga. Kue basah gitu. gitu Kue ya. basah lah basah yang kue subuh itu. Iya. Terus juga ada semacam spesialnya kalau kayak cengbeng kita itu sembahyangnya harus ada ketupat sama lepet gitu. Karena itu tuh mix lokalnya di situ ya. Iya, karena orang Benteng itu percaya bahwa kalau sembahyang kita kan 3 kali sembahyang besar. Pertama cengbeng, kedua sembahyang Citgue yang bulan 7, sama tadi itu malam Imlek. Kita itu percaya kalau cengbeng itu ibarat kata itu sembahyang makan pagi. Nah, kalau Citgue itu sembahyang makan siang, kalau pas malam Imlek itu sembahyang makan sore gitu. Makanya kan orang lokal kan kalau
pagi-pagi sarapannya sama ketupat, sama lepet makanya kita ada ketupat lepet gitu. Oh, gitu. Itu Pernah makan lepet nggak? Belum tahu lepet. Kita munculkan Kita lepet munculkan, nih Nah. lepet. Dah. oke. Nah, kalau gitu kok aku mau nanya juga untuk sebenarnya kan kayak apa sih bilangnya acara sembayangan gini itu kan juga lumayan repot ya sebenarnya ya. Masih banyak gak sih anak muda yang menjalankan juga atau mungkin ini tuh udah nggak terlalu dilakukan lagi karena mungkin kan ada alasan repot atau Iya. misalnya harus keluar biaya juga kan banyak gitu karena kan sekali sembahyang kayak lihat Koko aja tuh kadang di IG story malam-malam masih masak nyiapin sendiri subuh baru tidur gara-gara baru selesai gitu kan itu gimana kok situasinya sekarang? Sebenarnya sih kalau di kita generasi muda Cina Benteng, mungkin kalau di daerah perkotaan itu sudah memudar yang namanya sembahyang-sembahyang yang benar-benar yang agak repot itu. Mungkin udah simpel-simpel bahkan udah nggak sembahyang lagi yang dulu itu. Karena udah simpel aja gitu. Karena mungkin pindah keyakinan ataupun yang udah Buddhis banget ya sembahyangnya hanya pakai buah atau apa gitu. Benar-benar simpel lah gitu. Adapun cuman seadanya aja. Tapi kalau di era pemuda Cina Benteng yang masih tinggal di daerah pinggiran nih, Tangerang pinggiran. Makanya kalau disebut itu sebutnya Cina Udik lah, bentengnya udik nih. Kalau Baru lagi nih Cina Benteng itu istilahnya kan Cina Udik. Cina yang di kota Tangerang. Kalau yang di pinggiran-pinggiran itu, baik yang nanti pinggiran yang dekat ke Bogor atau di dekat mau ke arah Serang sana gitu. Pokoknya di pinggir-pinggiran kota daerah Tangerang itu kita bilangnya orang Udik. Udik karena Cina masih kental Udik. banget gitu ya. Betul. Jadi bener-bener Oh. kalau di kota itu kan secara pekerjaan mungkin dulunya kan pedagang gitu. Kalau di daerah pinggiran itu sebenarnya petani, kebanyakan petani ataupun kayak punya tambak-tambak empang atau apa gitu. Lebih baik petani sih gitu. Makanya kalau mereka itu sebenarnya saya lihat teman-teman yang di beberapa daerah-daerah yang di pinggiran Tangerang itu masih walaupun masih muda, umurnya baru ada saya punya teman dia kelahiran 2004 kalau nggak salah ya, berarti masih 20-an lah ya. Dia bener-bener sembayangnya masih kayak saya sama, bahkan dia itu suka yang namanya musik Gamang Kromong sampai koleksi Gamang Kromong yang jadul lah bukan sekarang. Kalau sekarang kan Gamang Kromong itu mirip kayak dangdut nih, ya koplo-koplo gitu. Kalau dulu itu bener-bener kayak nadanya bener kayak Tradisional tradisional gitu kayak ya. Chinese gitu yang melengking-melengking gitu lah kayak gitu. Makanya yang tadi tuh yang dayung sampan. Iya. Iya. Tahu sekarang. Nah, kok kan kalau tadi bilang sekarang mungkin udah mulai beberapa kayak yang mungkin di kotanya atau yang pindah keyakinan yang muda-mudinya udah nggak gitu kental banget atau bahkan bisa nggak sembahyang bahkan. Menurut Kak Okta sendiri GMCB ini generasi muda Cina Benteng. GMCB saya baru tahu ya singkatannya GMCB. Penting nggak sih untuk terus melestarikan tradisi Ciben ini kok? Ya tentunya penting, bahkan sangat penting karena kan Cina Benteng ini identitas kan kita. Karena kan kita terlahir sebagai Cina Benteng atas nama kita sendiri, berarti kita punya tanggung jawab kan untuk melestarikan itu. Karena kan Buddhis juga kan nggak bertolak belakang dengan yang namanya tradisi. Karena Buddhis dimanapun dia berada, dia selalu berjalan dengan tradisi, tidak bertolak belakang, bahkan menghapuskan. Tapi harus sesuai dengan dhamma juga sih gitu. Jadi penting juga karena ternyata sebenarnya kenapa generasi Buddhis itu generasi Cina yang sekarang ini banyak juga yang suka pindah keyakinan ataupun meninggalkan tradisi-tradisinya karena mereka itu nggak tahu loh ini value-nya apa, maknanya apa. Karena mereka hanya lihat looks-nya aja. Oh, lihat luarnya aja mereka anggap oh ini ribet lah, oh ini nih tidak mengerti intinya apa. Sebenarnya kan tradisi ini kan ada maknanya. Sebenarnya dulu itu kan orang-orang suka yang namanya simbol-simbol gitu. Sebenarnya dari tradisi ini sebenarnya ada pesan-pesan yang disampaikan dari simbol-simbol itu gitu. Misalnya kayak di Buddhis kan kita tahu nih yang namanya di altar itu namanya bunga, buah, dupa, lilin itu kan bukannya kita untuk memberikan sesuatu kepada Buddha atau apa kan itu hanya simbol pesan yang tersirat untuk kita kan. Nah sama di tradisi juga gitu seperti yang kita lakukan persembahyangan ada makanan ini itu ataupun melakukan ini itu sebenarnya ada yang namanya arti-artinya makna-maknanya pesan-pesannya untuk kehidupan kita gitu sebenarnya harapan-harapan atau bahasa
kita Buddhisnya itu aditana gitu. Aditana. Nah, kok mumpung kita udah ngomongin soal budaya dan Iya. persinggungan Buddha Dhamma nih, hubungannya itu apa ya? Karena kan Koko bilang Buddha Dhamma itu pasti lebih berjalan juga kan, Iya. beriringan lah atau bersamaan sama tradisi kan. Tradisi budaya. Jadi gimana sih korelasinya atau gimana kita bisa menjalankan dua-duanya tanpa kayak cuma membuta aja gitu? Karena kan penting juga ya kita tahu maknanya, tapi tetap kita masih menjalankan sesuai dengan Buddha Dhamma juga. Karena kan sesuai yang contoh tadi Koko bilang, udah ada yang Buddhis banget itu udah nggak pakai tradisi lagi. Ada juga yang tradisi banget tapi cuma cungcep, itu kan juga sayang sebenarnya. Iya. Ya, Gitu. sebenarnya mau yang apapun sebenarnya pilihan kita juga. Yang penting kita masih menjalankan tradisinya, tapi dari kita juga nyamannya apakah benar-benar yang masih pure murni zaman dulu nih yang tradisi masih kuat, atau yang setengah-setengah, atau bener yang sudah simple dengan sesuai dengan dhamma. Itu kan pilihan juga. Yang penting kita tujuannya makna ini apa. Seperti kita kan persembahyang leluhur kan tujuannya kita kan mau adanya nama kata New Kata Wedi. Kita kan tahu terima kasih sama orang tua atau leluhur kita. Tanpa mereka kan kita nggak ada seperti ini. Dan juga kan nilai-nilai lagi tuh patidana kita kan. Jadi kan tujuannya itu intinya seharinya kan. Nah, nanti dalam aplikasikannya kan ritualnya tergantung kenyamanan juga. Kalau yang nyamannya itu benar-benar sudah modern, misalnya pure yang namanya hanya sembahyang mengabisan pakai buah, ya kan sebenarnya nggak salah juga karena kan toh mereka juga tetap menjalankan tradisi, masih sembahyang para leluhur, ya kan hanya lebih benar-benar bernuansa Buddhis banget. Ataupun yang semi itu misalnya kayak saya, mama saya dulu kan pas meninggal sebelumnya itu bilang, oh ini aja nih yang tengah-tengah karena mama saya udah Buddhis banget. Terus lagi masih jalan tradisi, jadi tengah-tengah. Jadi sembahyang ya apa adanya yang disukain mama saya gitu. Misalnya yang penting ya nggak repot-repot banget lah. Kita lebih nilai dhamanya juga, kepraktisannya juga. Atau kalau yang mau pure murni yang seperti nenek saya nih. Nah itu yang benar-benar masih zaman dulu banget yang sembahyang sampai bermeja-meja. Itu kan ada makna-makna juga. Kayak sepertinya kan Samsung itu pesannya kan ada ayam, ada ikan sama babi. Itu kan sebenarnya ayam kan menyampaikan bahwa kan selalu menggunakan ayam biang atau ayam induk kan ya. Itu menyampaikan kan ayam pagi-pagi bangun, dia itu kan selalu pagi-pagi bangun itu langsung nyari makan, ntar makanan dikasih ke anaknya. Itu sebagai simbol orang tua seperti itu loh, gitu. Dari dia selalu benar-benar ngasih makan anaknya, nafkahin anaknya, melindungi anaknya gitu. Terus kayak ada namanya babi itu kan jalan lurus sebenarnya. Nah, jadi pesan juga kepada anak keturunannya itu kalau hidup tuh harus lurus gitu. Terus mungkin nggak boleh namanya loba atau apa gitu. Terus ada ikan bandeng kan dagingnya lembut terus tapi banyak durinya kan. Itu pesan juga kepada generasi anak-anaknya itu bahwa kita harus lembut, sopan santun, tapi juga harus waspada gitu. Hati-hati dalam melakukan apapun. Jadi ya kalau bahasa Buddhisnya sati sampajanya lah. Gitu. Jadi benar ada pesan-pesan yang mirip lah dengan Buddhis juga kan gitu. Seperti makanan-makanan itu kan seperti kue mangkok kan untuk harapan rezekinya mekar berlimpah, terus ada kue angku gitu buat panjang umur, dan kue-kue lain bahan ketannya itu lengket jadi biar harmonis. Sebenarnya itu pesan-pesan juga, dan juga tujuannya juga kita biar makannya itu kan setiap sembahyang kan kita kumpul keluarga, jadi kita keluarga enggak putus hubungan, selalu rekat itu. Sebenarnya tujuannya baik itu, intinya itu. Yang penting kenapa ditinggalkan karena biasanya nggak tahu maknanya, makanya anggapannya ribet tidak bermanfaat. Tapi kalau kita tahu maknanya, oh ternyata itu mengingatkan kita loh, sebagai reminder, sebagai yang bantu kita tetap lurus sesuai dengan hal-hal baik itu. Itulah makanya yang penting tahu dulu maknanya, harus pasiko lah intinya gitu. Jangan lihat aja, tapi kita tahu maknanya apa, pasti kita mau jalankan gitu. Wih, satu. Satu. Sudah menerima wejangan Dhamma hari ini. Iya. Nah, kalau terakhir nih sebelum kita masuk sesi game ya, untuk pelestarian ini gimana sih caranya Koko tuh untuk selain mungkin kayak membantu untuk mempromosikan budaya, apa sih effort Koko untuk membantu melestarikan budaya Benteng ini? Mungkin dengan sharing kah atau gimana kah atau gimana kok? Apa upaya yang dilakukan oleh Octavianus Hartono ini dalam melestarikan budaya Cina Benteng ini? Sebenarnya sih kalau itu saya lebih ke
praktik aja ya, praktik kesehari-hari. Karena kan, eee, pencontohan yang bagus itu ada dengan cara kita menjadi tauladan. Exactly. Modelnya kan, kalau kita hanya sharing-sharing, kita meng-influence tapi tidak mempraktikannya, orang nggak bisa, "Oh apa nih?" Nggak tahu maknanya apa, nggak tahu juga buktinya apa loh. Tapi kan orang menjadi ikut itu karena melihat, "Oh dia menjalankannya nih loh, teladannya gini loh, modelingnya begini loh." Kan dengan cara yang kita lakukan secara nyata, walaupun tidak di-influence, tapi orang melihat ter-influence daripada hanya influence, hanya berkata, "Ayo ayo ayo," tapi dia tidak praktikkan, buktinya apa loh, Omdo gitu. lah ya. Omdo, Iya. tapi makanya awal-awalnya hanya seperti jangankan aja, nanti kan kita, saya kan suka bikin story atau apa saat main tradisi kan. Mungkin nanti beberapa orang lihat, oh tertarik baru tanya-tanya. Nah, ketika mereka tanya baru kita jelaskan, karena kalau mereka tidak mau bertanya, kita jelaskan percuma, karena mereka belum ada keinginan untuk tahu. Ketika mereka tahu, penasaran, dijelaskan ini maknanya apa, oh mereka baru terbuka, open minded, oh seperti ini seperti ini. Jadi sebenarnya lebih ke praktisi dulu, nanti ketika orang sudah tertarik, baru kita sharing, ini loh, kita ajarkan. Bahkan beberapa teman nanya, kan kalau ada berhubungan dengan tradisi, dia nanya ke saya gitu, karena udah tahu, oh kayaknya Sokta Tahu gitu. tahu karena dia jalanin, bukan karena dia Iya, hanya iya. sharing-sharing aja, tapi karena tahu, karena praktiknya, oh udah dipraktikkan nih, jadi gimana Setuju, gitu. setuju, setuju. Ini sebenarnya seperti damai aja kan, damai itu kan lebih bagus Praktek. dipraktikkan, Itu bukan dia. hanya teori. Iya. Gitu. Bener. Boleh teori, tapi lebih lihat praktik kan, gitu. Praktik juga penting gitu. Berarti saudara Octavianus Hartono ini bukan hanya berbicara semata, tapi lewat aksi nyata. Betul. Berasa kayak kampanye ya. Oke kok, tapi tadi kan kita udah singgung budaya Ciben yang persembahan ada ayam, ada babi dan lain-lain. Itu apa ya? Apa? Itu. Oh, ini. Iya. Masuk kamera kok. Itu apa tuh? Waduh. Iya. Nah, Ini apa sih itu? sebenarnya salah satu dari pangan atau oleh-oleh khas Cina Benteng lah. Ini namanya kecap benteng. Jadi ini salah satu kalau misalnya daerah Tangerang atau daerah Banten, oleh-oleh ini. Mungkin teman-teman Patria kemarin yang ikut Rakornas sudah dapat ini kan. Oh, Oleh-olehnya kan salah iya. satunya kan. Ayo. Buktinya Nah, apa ini dong? dia sebenarnya oleh-oleh khas Tangerang. SH ini apa artinya kok? Ini namanya, mereknya. Nama singkat dari Xionghin, mereknya Xionghin. Xionghin. Iya gitu, Oh. mereknya. Jadi termasuk kecap yang tua masih ada bertahan sekarang lah. Ini diproduksi legendaris. dari tahun berapa kok? Ini sih di Lama tahun 19 berapa ya? 78 bener. Enggak, Asbun Nggak, banget ya, asbun banget. 1920. 1920. Ini Berarti udah seabad ya. udah sahabat Lebih. 5 Iya, tahun bener. kan. Iya. Tapi ini ada lagi yang lebih tua lagi kecap benteng itu. Ada yang namanya Beda merek kecap cap tapi. istana sekarang, tapi dulu namanya Tengyok apa gitu lah pokoknya. Yang warna hijau itu yang lebih tua lagi. Dari gitu. benteng, jadi Cina Asli benteng itu juga. benteng. Iya, Tangerang gitu. Iya. Itu enak sih, aku dari kecil tuh makan itu juga karena aku dari kota tetangga guys, deket. Iya, kalau ini saya sukanya emang kalau kecap lebih suka ini karena mungkin kecap yang lain kan rasanya pure manis aja kan. Kalau ini Kalau ada ini gurihnya. Ya, Jadi gurih. manisnya nggak terlalu manis, gurihnya ada. Jadi kalau banyak-banyak nggak enak sih. Malah kayak kita mancing kayak ketagihan kalau kemarin. Malah makin nambah gitu, cepet habis. Itu dia. Satu kayak- lagi kok. Apa nih? Yang aku pakai juga dong. Kita pindahin dulu. Waduh. Nah, ini nih. Tadi ini dapat apa? Oleh-oleh dari kok. Walaupun nanti balikin lagi sih. Oh ya ini. Nah, ini nih batik juga ya, sangat spesial. Nah, ini Iya. tuh apa kok, boleh dijelasin? Benar sih ini batiknya? lebih kayak pakaian tradisionalnya orang Cina Benteng. Gak ada Cina Benteng sih, tapi Cina-Cina peranakan yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Jadi kita pakai namanya kebaya encim. Kalau kebaya bukan encim. Iya, jadi kebaya, nanti kainnya kain batik seperti ini. Biasanya batik pesisir Pekalongan. Nah, kalau yang ini biasanya ini dipakai kalau lagi masa berkabung. Karena kalau orang Benteng itu kalau hari berkabung biasanya ada yang setahun atau 3 tahun berkabung nggak boleh pakai baju yang warna cerah-cerah yang merah apa. Hanya boleh putih, hitam, biru, hijau, abu-abu. Jadi satu helai benang pun nggak boleh yang warna gitu. merah-merah itu. Makanya biasanya kalau gini masih berkabung. Biru dongker tapi biru gelap juga Biru kok. gelap Boleh ya. yang Tosca? pink. Tosca mungkin
Kalau dulu kan nggak ada ya. Mungkin kalau Toskanya lagi lebih ke agak biru-biruan masih boleh, tapi kalau ke kuning-kuningan nggak Itu boleh. nggak boleh. kuning merah nggak boleh. Berarti lah saya lagi berkabung nih. Iya, kalau Jangan dong, amit-amit dong. ini jangan. Kalau yang ini nih untuk sehari-hari yang biasa, untuk yang non perkabungan lah, kayak gini. Ini tuh warnanya lebih ceria lah Fresh, gitu, ya, lebih ceria. fresh, Colorful, gitu. brightful, and beautiful. Oh, tapi tadi ada satu hal yang menarik sih, kalau kayak apa yang Koko bilang, satu helai benang merah pun juga nggak boleh ya. Itu kan masih termasuk tradisi Chinese. Iya, kalau yang mengikutin tradisi yang dulu-dulu, kalau perkabungan itu benar-benar nggak boleh satu helai benang pun. Bahkan dulu masih zaman berkabung nih, kita pakai handuk aja pun nggak boleh warna yang cerah-cerah, pakai tas juga nggak boleh make upan gitu sebenarnya. Gitu. Kalau sekarang sih saya lihat mungkin modern juga ya, masih ada benang-benang sih boleh. Tapi kalau masih pakai pakem yang dulu nggak boleh gitu. Itu bisa dihujat ya kalau. Iya kan kita berkabung, kan sebenarnya berkabung itu bukannya karena kita menunjukkan rasa lebih hormat, respect lah, karena kita masih baru ditinggal orang yang benar-benar berjasa bagi kita kan gitu. Sebenarnya lebih kayak tandain aja gitu, kita lagi ngasih laut suasana duka gitu. Jadi nggak terlalu bermewah-mewah banget gitu. Berarti nggak ada dapat jenggot naga gitu, nggak ada? Jenggot naga apa tuh? Nggak ada. Oh, di daerah aku ada tuh biasa kalau lagi ada yang meninggal dikasih jenggot naga gitu. Oh, kalau benteng mungkin diikat-ikat gitu. Iya, jadi kalau misalnya dalam benteng itu biasanya pakai baju berkabung. Kalau yang perempuan itu nanti ada kayak kerudung gitu. Kalau yang cowok itu mungkin kalau yang dia bawa marga dia diikat, tapi kalau nggak bawa marga cuma dililit aja, bedanya gitu. Terus juga kalau yang meninggalnya cowok, nanti yang bawa marga itu biasanya diikat itu sebelah kiri, yang laki tangan kiri ikat, yang cewek juga tangannya atau bikin kunci rambut sebelah kiri. Kalau yang perempuan baru sebelah kanan, hanya beda itu sih, ciri atas saja. Menarik ya. Nanti mau gambar tahu? Gambarnya ada nggak gambarnya? Biar ada kerjaan nih, nanti nyari gambarnya. Bil, kayaknya beneran kamu edit sih Bil ini. Aduh, kalau gitu nanti ya tayangnya kayak. Oke, nah kalau gitu mungkin cukup dulu ya untuk warisan budaya bentengnya nih. Thank you banget loh Okta. Sekarang waktunya main game. Waduh. Tenang kok. Deg-degan nih. Jangan takut, ini multiple choice question. Waduh. MCQ. Kali ini gamesnya quiz ya, Cek. Ya, quiz. Pilgan. Untung nggak yang kayak edisi Cimomon ya, cuma awan doang. Itu kan masih uji coba. Siapa tahu nanti untuk sesi selanjutnya ada lagi. Nanti ada lagi deh, boleh deh, adain deh. Gambar tanah. Iya. Gambar warna. Tegar, tebak gambar. Iya, harus tegar iya, mainnya ya. Bener. Kalau enggak, susah. Bener. Oke, apa nih? untuk contohnya dulu nih, gampang. Aduh. Siapa Ketua Umum Patria periode 2023 sampai 2027? A. Kota Wijaya. B. Kota Nagus. C. Kotoni Silakumaro. D. Ko Michael Kirana. D. Ko Michael Kirana Sutiono. Gampang kan? Gampang. Tapi itu uji coba yang gampang. Iya, kan? tapi itu contoh. Nah, ini sebenarnya pokoknya seputar budaya benteng dan juga warisan budaya ya, Kak. Gampang ini, gampang. Pertanyaannya kok. Apa resep ikan lemur kuning? Lemur kuning apa? Ada. Bercanda kok, bercanda. Oh, bercanda. Yuk. Maaf ya kok. Oke, yang pertama, tradisi pernikahan Cina benteng biasa disebut dengan A. Ciao Tao, B. Tao Mo, C. Huk Teng, D. Gue Tao. Ini tadi udah Iya, Ciao Tao gampang ya. Oke, yeay. Lewat pertama. Yang kedua. Next. Deh. Saat Imlek, para masyarakat Cina benteng atau Ciben biasanya juga mempersiapkan persembahan A. Cincau, B. Ketupat dan lontong sayur, C. Laksa, D. Bandeng kecap. Oh, D. Pindang bandeng. Pindang bandeng namanya, bukan bandeng kecap. Oh gitu. Tapi soalnya di kunci jawabannya salah. Ya bener itu pindang bandeng. Oh gitu. Oh, kita yang salah. Oh, di kuis ini tuh kita juga bisa salah loh. Oh iya, oke. Kita mainnya sama suhunya. Kalau kemarin-kemarin kan kita yang pro-nya.
Oh ya, jadi kalau Imlek itu biasa di persembahannya tuh pindang bandeng. Iya, pindang bandeng. Soalnya Oke. bagi kunci jawaban kita dan termasuk nyari Mbah Google itu tuh Ketupat dan lontong sayur. Berarti Oh. Google harus direvisi lagi. Kalau ketupat lontong sayur itu biasanya nanti pas di Cap Gomeh. Oh, jadi sebenarnya masih ada tapi ada. bukan di awal. Bukan di gitu. Imlek. Iya, di Cap Gomehnya. Oke, 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 Ataupun oke, di oke. pas Cengbeng. Oh. Itu. Oke, oke, oke. Tuh, Google catat, nanti Bil. Google evaluasi ya Google. Oke, yuk, nomor 3. 3. Dalam penanggalan kalender Imlek, Pehcun atau Festival Perahu Naga biasa dirayakan di bulan. Ini kalender Imlek ya kok. Bulan 4 tanggal 5, bulan 6 tanggal 5, bulan 3 tanggal 5 atau D bulan 5 tanggal 5. D, bulan 5, tanggal 5 bulan 5. Yeah, benar. Gogue Cego namanya. Apa namanya kok? Gogue Cego. Gogue Cego. Oke, next. Pertanyaan go. Aduh, ini gampang. Aduh, temanku. Apa nama pertanyaan kelima? Apa nama musik khas Cina Benteng? A. Tanjidor, B. Gamelan, C. Gambang Kromong, D. Panting. Ah, ini juga udah sebut. Iya, udah sebut C, tadi. Gambang Kromong. Iya, Itu itu. kan gampang kan kok. Next. Kalau gitu gampang yang tadi. Dari alat musik berikut ini mana yang bukan alat musik khas Gambang Kromong? Aduh, Yang pertama tehkong, B. Konyan, C. Suyan, D. Sukong. Pertama apa? Tehkong. Tehkong, salah tehkong. Ada Tehian. Oh iya. Tapi jawabannya bukan Tehian, itu. Sungakong, sama apa tadi tuh? Oh, yang bukan kok, yang bukan. Oh, yang bukan. Yang bukan Oh, apa? tehkong. Berarti apa tadi? Tehkong. Enggak tehkong yang bener apa aja? Tehian. Tehian. Tehyan, konyan, Sukong. suyan sama sukong. Yang bukan, suyan. Benar. Iya, yang tahu itu. Maaf ya guys, ini hasil riset dari Mbak Google jadi kita masih harus tanya Enggak lagi apa-apa. sama infonya nih. Enggak apa-apa gua. Oke. Oke. Yang enggak bener suyan, sisanya tehyan, konyan, sukong. Ya, Kongahian namanya. Oh, Yang benar Kongahian. Kongahian. Iya, kalau nggak salah Kongahian namanya. Oh, Oke, sip. double revisi ya Google. Oke. Oke, next. Next. Dari lagu-lagu berikut, Waduh. mana yang bukan lagu Gambang Kromong? A. Kian Mimi, Heeh. B. Sirih Kuning, C. Ondel-ondel, D. Centeh Manis Berdiri. Ini 2 jawabannya. Yang bukan. Oh, Yang ada bukan. dua yang bukan. Yang pertama Tianmi bukan. Ah. Bukan. Terus yang kedua apa? Sirih kuning. Sirih Sirih kuning. Kuning, Ondel-ondel, Centeh Manis Berdiri. Ondel Sebenarnya Gambang Kromong modern. ada lagunya, tapi itu bukan si beda. Oh, Ondel-ondel jadi sama itu. dan Mimi dan ondel-ondel. Ondel. Iya, Oh, Oke. lock jawabannya itu. iya. Soalnya yang benar itu Centeh Manis Oh. sama yang kedua Sirih apa? kuning. Sirih kuning itu Gambang Oh, Kromong. ya benar. Berarti ini ondel-ondel yang tradisional, bukan yang modern berarti. Sebenarnya Oh, iya. ondel-ondel kan bentukannya, tapi ada juga lagu Gambang Kromong modern itu lebih ke lagunya Betawi punya sih. Oh. Judulnya ondel-ondel, tapi kalau di Cina Benteng lagu ondel-ondel nggak ada, Nggak tapi masuk. di Betawi ada Oh, gitu. ya Sama-sama Gambang Kromong beda, mungkin tradisi aja gitu. Iya, iya. Ondel-ondel itu yang yuk kita nonton Oh. ondel-ondel. Nah, Ya, Oh, iya oh, itu iya. Gambang Kromongnya versi Betawi. Oh. Kalau Cina Benteng nggak ada ondel-ondel. Baiklah, ini belajar lagi guys. Sambil main kita Ya, belajar benar. Kita kan belajar bareng. juga. Iya. Oke, Next. lanjut. Dari seni budaya berikut, mana yang bukan termasuk warisan budaya tak benda yang sudah diakui pemerintah Aduh. untuk Banten? Yang bukan benda nih. Ya, bukan benda ya. 1. Silat beksi. 2. Upacara ciotao. C. Bahasa Kreol Tugu. D. Tari cokek. C apa C? Tari cokek. C. Bahasa Oh, C Kreol bahasa Tugu. Kreol Tugu. C. D. Hah? C. C. Kayaknya C bukan. Iya, C Ya, benar. bukan. Oke, untuk yang mana Iya, gambarnya kita masukkan. Nih. Nih. Aduh, PR editor. Kasihan deh editor. Yuk, nomor Next, 9. manakah yang bukan bagian dari rangkaian ritual perkabungan Cina Benteng saat mendiang baru meninggal? A. Maisong, B. Jipbok, C. Xiaoxiang, D. Maibong. Waduh, itu apa? Soalnya ini semuanya Iya, pergabungan semua nih. yang bukan. Yang bukan. Mungkin Ritualnya saat mendiang baru meninggal. Baru meninggal. Maisong, A. B. Jipbok, C. Xiaoxiang, D. Maibong. Baru meninggal Maibong kayaknya ya. Iya, Maibong. Iya, karena Maibong itu kita ke kuburan sembayangnya. Kalau Jipbok kan masuk setelah peti. berarti ya. Jipbok itu masuk peti. Heeh. Terus tadi apa? Xiaoxiang. Saosyang kayaknya
Saya kurang tahu, kayaknya masih sembahyang-sembahyang juga. Masih. Maesong Maesong apa kok? yang Coba. baru meninggal. Maesong itu ini kalau di kita mungkin ada namanya kalau nggak salah kayak malam kembang dah kalau nggak salah dah. Oh. Iya, oh ya. Oh, kalau di aku nggak tahu ya ini sama atau enggak, tapi kayak kadang kalau ada yang meninggal terus kita datang ke yayasan ngomongnya mesong. Oh gitu. Mungkin Saya nggak tahu ya. bingung juga lupa nih antara maesong itu pas malam kembang atau pas lagi kita mau berangkat ke makam atau kuburan napis bawa jenazahnya itu Oh. gitunya. And then next call, last question. Iya. Ini aku takut salah lagi sebenarnya. Gak apa-apa kan kita sama-sama belajar. Dari list makanan berikut, manakah yang bukan makanan khas Cina Benteng? Ya. A. Kue apem. B. Roti gambang. C. Ngohyang. D. Nasi ulam. Yang bukan. Yang bukan. Susah kan? Saya juga sih bingung nih. Yang bukan. A. Kue apem. B. Roti gambang. C. Ngohyang. D. Nasi ulam. Ngohyang kali ya? Kayaknya Bukan. bukan. Ngohyang nih ya sama kayak gohyong bukan? Iya Cari ngohyong. aja gambarnya. Ngohyong. Kue apem. Kue apa? Iya, bener. Oke. Adanya kalau di Benteng itu kue mangkok gula merah. Oh, ngomongnya kue mangkok ya? Tapi ini yang bukan kok. Beda. Yang bukan, yang Maksudnya, bukan. Kalau Benteng itu makanan khasnya kue mangkok gula merah. Oh, enggak kok, bener. Nah, Ini kan yang bukan. Ini yang bukan. Berarti Berarti bukan memang kan? Iya, iya. Iya. Oke, jadi dari sesi games ini ternyata diketahui juga bahwa kita para host juga masih perlu belajar. Apalagi Saya Saya- masih bingung-bingung jawabnya. Saya ilmunya cetek. Saya kan Cina pengawisan itu. Bener. Cipeng. Iya. Oke. Oke. Terima kasih banget buat knowledge-nya, keren banget jadi podcastnya. Nah, sekarang kita panggil dulu para Yanti dan Yanto untuk menyerahkan Waduh. Cindra mata. Ya. Semoga senang ya dengan Cindra mata ini ya Iya. karena Iya. hasil ya. Ya, Apa begitu di- Wah. lah. Tiga. Mukanya Cina banget. Ya. Bukannya Cina banget. Ini guys. Cina Oke. banget mukanya. Ayo. Nah, Kokta setelah mendapat Cindra mata ini Ya. ada pesan-pesan nggak buat teman-teman sobat potret mengenai melestarikan budaya gitu? Ada nggak Oke, pesannya gitu buat pesan-pesannya mereka? mungkin. Dan Buddha Dharma gitu Ya, sama budaya. sebenarnya tradisi dan agama itu nggak harus meniadakan, nggak harus bertolak belakang, tapi bisa berjalan seiringan karena dengan adanya tradisi kita bisa menjalankan yang namanya bertahan ini Buddhisme, Buddha Dhamma, dan Buddhisme ini bisa bertahan juga karena adanya tradisi. Contohnya itu seperti di Tangerang ini. Di Tangerang ini kan kenapa Buddhis juga di sini termasuk mayoritas, termasuk nomor 2 lah di mayoritas yang ada di Tangerang Buddhis ini, khususnya Buddhisme Theravada. Karena di sini tuh kita awalnya kuat dengan namanya tradisi Benteng kayak sembahyang leluhur, dan sembahyang itu kan yang benar-benar mendukung kan Buddhisme banget nih. Jadi masih bertahan Buddhisme, dan Buddhisme kenapa masih bertahan juga bisa berkembang luas karena menurut dari yang saya ketahui gitu dari dulu-dulu kenapa milihnya Buddhis Theravada di Tangerang ini karena mereka masih bisa namanya pakai samseng, pakai apa kan, pakai yang barang-barang daging-daging itu karena kan di kita kan selama itu tidak membunuh langsung masih boleh kan, makanya juga berkembang juga, makanya Buddhisme masih bertahan. Jadi sebenarnya itu bisa berjalan seiringan tanpa meniadakan kita karena yang penting tahu maknanya juga. Karena juga kita menjalankan tradisi juga sesuai dengan di Sutta Sarandada Sutta itu kalau kita menjalankan tradisi itu benar Buddha memuji dari suku Haji itu, dan juga kita dari yang namanya Sigalwada Sutta kan termasuk patidhana juga kan kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua, menjalankan tradisi juga kewajiban kan. Jadi benar-benar kita ini sesuai menjalankan tradisi kebudayaan itu adalah sebenarnya sesuai dengan Buddha Dhamma. Yang penting sesuai dengan rule gak, dhamma, rule sila gak gitu aja. Kita komitmen aja. Kalau yang benar-benar tidak sesuai dengan sila, kita luruskan. Tapi tetap harus jalankan dhamma gitu. Luar biasa. Yang satu. Aduh. Nah, terakhir nih, Billy, ayo kita ituin dulu. Quote hari ini sangatlah mantap. Ayo, Bill, baca, Bill. Oh. Ini tuh dibaca ternyata. Iya, Billy. Oh, Masa mau. kita tampilin di Oke. layar. Oke. Aku baca nih. Ya. Marilah, oh penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan, pandangan setelah merenungkan, pembabar yang tampaknya cukup kompeten atau karena kalian berpikir,
petapa itu adalah guru kami, tetapi ketika penduduk Kalama, kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Kalama Sutta Anguttara Nikaya ayat 4.65. Yeay. Berarti selaras ya sama pembahasan kita hari ini ya. Keren kan? Ya. Buddha Dhamma tuh sekeren itu. Harus empasiko, tahu maknanya, bisa jalankan. Betul. Kalau bahasa corporate agensinya ternyata Dhamma itu inline Kak dengan budaya. Iya. Tapi juga harus di adjust ya gitu. Terima kasih Kokta. Terima kasih Patria, terima kasih. Terima kasih Sobat Potet. Bye-bye. Bye bye. Bye. Aduh.